Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat-sehat ya. Hari ini 14 Januari. Kita terus menghadapi COVID yang naiknya sekarang udah mulai berkali-kali di 11 ribuan. Tapi semoga warga makin patuh terhadap protokol kesehatan, kemudian kedisiplinan warga juga semoga makin naik, dan itu saya kira penting banget terjadi. Nah, salah satu syaratnya adalah kepercayaan gitu kan. Jadi karena kalau disiplin itu orang nggak percaya, debat juga gitu kan, percaya pakai vaksin apa enggak, percaya ada covid apa enggak, dan lain-lain lah. Nah, salah satu supaya negeri ini makin dipercaya itu kuncinya yang paling utama di zaman seperti ini adalah keadilan. Kalau kita bicara keadilan, maka proses yang paling menentukan itu selain di pemerintahan gitu kan, itu harus tegas, kemudian tegak lurus, dan bisa diimplementasikan. Salah satunya itu keadilan tuh adanya di pengadilan, di hakim gitu kan. Nah, saya prihatin nih akhir-akhir ini gitu kan, banyak cerita hakim dan jaksa tuh meninggal juga gitu kan, sakit tiba-tiba kemudian meninggal. Nah, ini boleh jadi karena memang tekanannya berat gitu kan, stres berat. Dan di Indonesia ini hakim itu wakil Tuhan, sehingga kalau feeding dari masukan di peradilannya gitu kan, mungkin paniteranya ngasih infonya, kemudian juga jaksanya juga tidak sebagaimana seharusnya, maka hakim sebagai wakil Tuhan itu bisa saja salah ngambil keputusan. Dan kesalahan itu tentunya sungguh berbeda ketika itu salah sebagai manusia atau juga kesalahan karena ada titipan itu kan, apakah karena pengaruh, janji, kemudian juga dengan kekuasaan atau mungkin juga uang. Hari-hari ini orang di negeri ini makin melihat bahwa peradilan ini banyak masalah. Itu lebih karena mereka sendiri banyak yang mengalami, selain Prof. Mahfud sendiri menjelaskan bahwa ada industri hukum dan permainan di hukum. Dan itu tujuannya pasti untuk memperbaiki. Saya yakin banget Prof. Mahfud menyampaikan ini untuk kebaikan negeri ini, dan semoga dengan beliau ada di Menko Polhukam, walaupun tidak langsung nangani hakim, karena hakim itu kan Mahkamah Agung adanya di yudikatif, tetapi dengan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya saya berharap banyak kepada Prof. Mahfud. Dan kembali lagi saya sampaikan itu hakim yang meninggal gitu kan, maupun jaksa yang meninggal itu lumayan terdengar. Itu kalau saya dengar dari beberapa narasumber lah ya, itu karena mereka bilang kalau bapak begini, ingat loh bapak nanti wakil Tuhan, kita lihat aja karmanya seperti apa gitu kan. Nah, itu kejadian-kejadian lah seperti itu gitu kan. Nah, hal ini alangkah baiknya jika kita melihat dari model negara lain. Di Indonesia itu selain ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, Pancasila, di mana kita berharap selalu berkata benar dan mengambil yang benar, maka yang konteksnya di dalam proses bernegara itu kita memandang Pancasila itu, maka dalam konteks kehakiman ini atau pengambilan keputusan ini, itu jelas ada di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bisa juga diimplementasikan segera di proses peradilan, mengingat kejadian-kejadian yang sekarang di mana banyak sekali komplain atau katakanlah kritikan ataupun masukan. Peradilan di Indonesia itu sungguh tidak adil gitu kan. Jadi sila keempat Pancasila ini barangkali baik sekali dipertimbangkan
supaya nanti hakim itu hanya mencatatkan atau melihat juri seperti di berbagai negara yang lain yang dipilih dengan baik, sehingga benar salah itu dimintakan kepada juri, sehingga bukan kalah menang gitu kan. Semoga dengan pola itu, dengan juri yang bisa dipilih yang amanah, itu akan ke arah situ. Komplain-komplain ini tentu juga banyak disampaikan dengan melihat di zaman sekarang ini tidak terdengar lagi pengacara yang hebat luar biasa, padahal saya yakin makin hari di Indonesia ini makin banyak yang pinter. Kemudian juga tidak terdengar juga jaksa yang luar biasa hebat. Malahan yang terdengar itu atau yang terbaca itu tuntutan-tuntutan di berbagai kasus ya. Saya tidak mau menyebutkan kasus-kasusnya karena nanti dikira condong ke arah tertentu, tapi tuntutan-tuntutannya itu ringan, sehingga termasuk kasus korupsi, kasus di perampasan tanah gitu kan, itu ringan, sehingga banyak orang bilang ini harus ditekan. Loh, kok jaksa ditekan? Jaksa kan harusnya ngamani negara gitu kan. Nah, jadi itu ada kecenderungannya, sehingga hakim pun begitu. Setelah Artijo Al-Kautsar itu pensiun, dan kalau nggak sekarang jadi di Dewan Pengawas KPK kali ya, kalau nggak salah gitu kan, itu di Mahkamah Agung seakan-akan yang model-model seperti ini tidak terdengar. Nah, oleh karena itu dalam konteks kita memperbaiki sistem peradilan kita, sehingga yang paling utama adalah mungkin Komisi Yudisial dulu, supaya lebih bergerak lebih cepat, lebih tajam, lebih mencari hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga keadilan ini bisa lebih mendekati gitu kan. Karena kalau orang bicara soal keadilan yang hakiki, banyak orang yakin dan percaya itu hanya ada hakimnya Allah Subhanahu wa taala, artinya Tuhan yang jadi hakim itu pasti nggak salah gitu kan. Jadi tapi kalau manusia itu relatif, sehingga dipersepsikan pasti tidak sempurna. Nah, hanya mendorong komisi yudisial juga itu penting. Nah, di sisi yang lain, kembali lagi, hakim sebagai juri itu adalah juga sangat perlu dipikiri dan dicermati gitu. Kemudian di sisi lain, ini ada yang sangat nyata juga jadi problem masyarakat. Masyarakat tuh sekarang kalau ke pengadilan ngadu, kemudian setelah keputusan nanti dibanding, dia lagi naik lagi ke pengadilan tinggi gitu kan. Kemudian setelah itu dia lagi berusaha lagi harus ke Mahkamah Agung. Jadi proses peradilan itu tidak berjalan otomatis. Jadi masyarakat inilah yang mesti ngadu ke sana kemari gitu kan. Dan ngadu ke sana kemari, nanti begitu proses eksekusi juga ketika diperdata, dia dibebani lagi, perlu mengkonsolidasi lagi, perlu dana lagi, perlu ini. Akhirnya banyak yang nggak selesai, banyak yang ke laut. Dan akibat dari itu semua, investasi di negara ini terganggu, tetapi intinya keadilan tidak terjadi, kacau. Nah, saya nggak pengen bilang kacau ketika kemarin ada seorang kiai menyatakan Indonesia kacau, tetapi siapa namanya tuh anggota partai lah ya, menyampaikan juga bahwa kalau kacau Anda nggak mungkin nikah dengan tenang gitu. Saya nggak mau lah yang gitu-gitu, itu pribadi aja silakan. Tapi yang maksud saya dalam konteks kacau ini, masyarakat itu menjadi jauh dari keadilan. Masyarakat itu seperti pungguk merindukan bulan, menggapai-gapai yang sesuatu yang gak jelas dan gak nyampe, gak kesampaian. Nah, ini mesti dibalik kelihatannya. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang selalu berani out of the box, kemudian juga bergerak berdasarkan naluri. Nah, ini perlu ada yang memberi analisis-analisis yang lengkap dan tajam kepada beliau, sehingga beliau yang biasa berani ngambil keputusan ini mendorong keputusan supaya keadilan di negeri ini menjadi bisa tegak. Jadi misalnya katakanlah ada birokrat yang bandel gitu kan, atau nakal atau korupsi lah, tapi belum kena proses hukum.
tapi indikasinya kuat. Ketika masyarakat mengadukan, katakanlah itu diambil keputusan, apakah itu keputusannya ada di Irjennya, atau ada di Kemenpan RB-nya, atau di Komisi ASN-nya, itu diambil keputusan, atau misalnya juga di di Irjen lah lebih tepat begitu, diambil keputusan, begitu dinyatakan bersalah, itu birokrat itu harus otomatis diproses oleh pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai nanti rakyat itu justru harus beradu dengan birokrat, ya pasti kalah. Padahal tujuannya bukan menang kalah, tujuannya itu adalah birokrasi dan aparat itu harus memberikan pelayanan. Masyarakat itu berdaulat, rakyat itu berdaulat. Jadi ketika sudah dibuktikan itu bersalah, justru di dalam pemerintahan sendiri itulah yang menggiring proses itu sampai tuntas. Jadi ketika ada birokrat misalnya entah itu di tingkat wali kota, di tingkat camat, di tingkat lurah, ternyata melakukan kekeliruan dan dibuktikan, setelah itu terbukti, nah masyarakat ini harus otomatis mendapatkan pelayanan, mendapatkan haknya, prosesnya sendiri. Itu jangan lagi masyarakat yang mendorong-dorong itu gitu kan, karena terbukti sekarang ini dengan fakta-fakta di mana masyarakat yang mesti ngadu ke sana kemari dan seakan-akan birokrat itulah yang harus diadukan secara terus-menerus, akibatnya nggak jalan. Dan yang paling bahaya sekarang terjadi itu, birokrasi itu minta dilayani. Birokrasi itu semboyannya saja, kami melayani. Tapi kenyataannya yang banyak terdengar, yang banyak dilihat, itu mereka minta dilayani. Nah kalau dalam sebuah pemerintahannya minta dilayani, terus apa nggak terbalik-balik gitu kan ininya, posisinya. Nah, maksud saya ini saatnya lah, sedang pandemi seperti ini, semua sulit gitu kan. Dan ini kalau misalnya terbuka, sekarang di work from home 25%, birokrat itu hanya bekerja 25%, 75% kerjanya di rumah. Nah, banyak orang bilang ke saya, kalau kerja, kalau tidur atau malahan menghambat, saya bilang kita jangan berpikir suuzon begitulah. Marilah kita pandang secara positif saja. Nah, maksud saya dengan dipandang positif itu, alangkah baiknya justru ketika birokrat itu menunjukkan hasil kerjanya. Jadi persoalan-persoalan yang masyarakat adukan di era-era sebelum krisis pandemi ini, apalagi di era-era pandemi, apalagi masyarakatnya terus bolak-balik bertanya, konsultasi, ya harusnya birokrat itu mempercepat terjadinya pelayanan, hasil pelayanan. Jangan misalnya ada masyarakat komplain ke ombudsman atau ke Menpan RB, atau misalnya ke manapun lah tempat-tempat yang menerima pengaduan. Lalu birokratnya bilang, saya kan udah melayani dengan menjawab surat, atau saya kan sudah menemui ketika Bapak dan Ibu datang, tetapi tidak melaksanakan substansi yang menjadi aduan masyarakat itu. Menurut saya itu namanya bukan melayani, itu namanya mengulur waktu, itu namanya membuang-buang kesempatan, itu namanya mempermainkan masyarakat. Nah, apakah hal-hal yang sederhana ini tidak sampai kepada elit-elit pemerintahan, sehingga di level-level menengah ke bawah ini gitu kan, bahkan di tingkat-tingkat tertentu di kota tertentu, itu seakan-akan dibiarkan gitu kan. Jadi ada persoalan-persoalan itu tidak lagi menyebar kemana-mana, tetapi ada juga sudah misalnya di sampai sebuah kota tertentu, persoalan perampasan tanah misalnya, atau persoalan birokrasi itu yang melanggar, kemudian juga yang dilindungi, itu terkesan sangat kuat gitu kan. Jadi masyarakat itu bingung kalau lihatlah, ini kan kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat itu harusnya dimudahkan dalam kerangka yang benar. Jangan birokrat yang benar disingkirin, birokrat yang benar malah dikasih sanksi. Terus yang ajaib-ajaib ini yang mendukung hal-hal yang aneh malah dipertahankan. Nah, yang komplain seperti ini misalnya yang sederhana, ketika kepala polsek ya atau kapolsek di Cikarang gitu, dia menutup sementara
tempat usaha, malah dia gitu yang dipindahin. Itu masyarakat komplain lah, kenapa gitu kan, walaupun nggak tahu jauh gitu kan. Ini kan aneh gitu kan, bukannya bukannya di kasus yang lain ketika polisi itu memberikan SP3 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 pada kasus perampasan tanah gitu, yang ngasih SP3-nya itu yang dimutasi atau diberhentiin gitu kan. Tetapi ini malah terbalik, yang tegas terhadap kekeliruan itu gitu kan, tetapi di belakangnya ada perusahaan besar, itu malah dimutasiin. Kalau yang melakukan hal yang tadi, yang dikasih SP3 gitu kan, yang ini di polisi itu, di belakangnya ada perusahaan besar, dibiarin gitu kan. Dan komplain-komplain seperti ini nih muncul banyak gitu kan. Jadi kembali lagi, ini mudah-mudahan irjen-irjen tempat pengaduan masyarakat dan hal-hal yang lain gitu kan, yang berhubungan dengan masyarakat menjadi lebih peka. Kan kalau dilihat Pak Jokowi sampai 3,4 juta hektar diserahkan kepada masyarakat di perhutanan sosial, itu kan niat yang baik. Tetapi ketika tidak didukung dengan pola ekonominya, tidak didukung dengan permodalannya, tidak didukung dengan program-program yang akan menindaklanjutinya, misalnya sampai ke pemasaran dan lain-lain, masyarakat tengah hutan hampir pasti dikuasai oleh yang besar yang ada di situ gitu kan. Jadi maksud saya, ini seluruh bangsa ini, terutama yang berwenang, yang punya kewenangan, yang punya amanah, dalam kondisi ini alangkah baiknya saya mengusulkan dengan segala kerendahan hati, dengan segala harapan, supaya masyarakat itu dibantu. Karena dengan cerita pandemi ini, yang di birokrat biar masuknya 25%, insya Allah negara ini akan tetap membayar gajinya. Insya Allah negara ini akan tetap menghormati para birokrat dan aparat itu dan yang punya amanah. Insya Allah. Nah, kembali ke soal kepercayaan tadi, dengan kondisi sulit seperti ini, kalau malahan proses menjadi terlambat, mencari-cari alasan supaya bisa mengelak, tidak melakukan eksekusi, keputusan yang diambil setengah-setengah, dan ujungnya cuman bikin masyarakat berputar lagi. Saya kira ini sungguh membahayakan stabilitas yang ada sekarang ini. Kenapa? Sederhana saja, karena sekarang ini kondisi yang sulit, sehingga kunci daripada supaya bisa survive itu adalah tolong-menolong, kebersamaan, bergandengan tangan, dan menyelesaikan persoalan bersama-sama. Jadi mohon kepada seluruh para pemimpin negeri yang ada sekarang ini, karena pada kenyataannya ketika kami keliling-keliling ke berbagai tempat, itu makin sepi di pemerintahan karena memang coronanya juga naik terus. Sekarang sudah tadi saya sampaikan di awal itu 11 ribuan, karena saya nyebut ini tuh kita juga prihatin ini terjadi begitu, dan kita belum tahu akan kapan Indonesia melewati angka 1 juta yang terinfeksi. Tetapi kita doakan mudah-mudahan segera melandai pandeminya, artinya yang sembuh makin banyak, rumah sakit yang sekarang diindikasikan penuh itu semoga dengan Pak Budi Sadikin ya itu bisa jadi lebih terbuka polanya, informasinya, sehingga bisa semua tertangani yang kesehatan ini. Dan kita mari bersama-sama melihat bahwa ini bukan kondisi yang baik untuk lari dari tanggung jawab, bersembunyi di balik batu, kemudian juga mencari alasan-alasan dengan aturan ini, aturan itu, sehingga kewenangan tidak dilakukan. Tetapi marilah bersama-sama mendorong sehingga berbagai kebaikan itu bisa terjadi, berbagai keputusan itu dilakukan dengan bijak, sehingga kepercayaan itu tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh dan keadilan diwujudkan, maka saya berdoa, dan saya kira mari kita berdoa semua, supaya berkat rahmat Allah itu datang kepada negeri ini, sehingga pandemi dan semua penyakit itu bisa tertangani, termasuk krisis yang terjadi akibat pandemi ini.
insya Allah bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, dengan melihat situasi ini, walaupun sulit situasinya, mari kita tetap menanamkan kepercayaan kepada diri kita sendiri bahwa kita akan selamat, Indonesia akan sukses melewati ini, dan kita doakan para pemimpin, para pemegang amanah, para pemegang kewenangan itu sehat dan bisa melaksanakan amanahnya. Dan yang paling penting, insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh dengan keadilan-keadilan itu ditegakkan, dan dengan doa masyarakat seluruh Indonesia terus bekerja keras, terus bekerja sungguh-sungguh, insya Allah jalan itu akan ada, dan itu pasti ada. Karena dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ketika itu datang, insya Allah berbagai persoalan akan bisa selesai. Dan itu sudah terjadi pada beberapa kali perjalanan sejarah Republik ini. Dan kita tetap harus yakin di saat ini pun Indonesia akan selamat dari persoalan-persoalan ini, dengan catatan seperti tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.